Di tahun 2025, Asia menjadi panggung utama dalam percaturan kekuatan militer global. Dua negara dengan populasi terbesar di dunia, China dan India, terus membangun kekuatan militernya secara agresif. Tapi, siapa yang sebenarnya lebih siap untuk menghadapi tantangan keamanan modern? Siapa yang memiliki kekuatan militer yang lebih solid? Apakah China dengan teknologi canggihnya, atau India dengan kekuatan manusia dan pengalaman tempurnya? Mari kita bahas secara mendalam perbandingan antara keduanya, mulai dari jumlah personel hingga kekuatan nuklir. India adalah salah satu negara dengan kekuatan personel terbesar di dunia. Tahun 2025, India memiliki sekitar 1,5 juta tentara aktif, ditambah lebih dari 1,2 juta pasukan cadangan. Total, hampir 2,7 juta personel siap dikerahkan dalam kondisi darurat. China, di sisi lain, memiliki sekitar 2 juta tentara aktif dan lebih dari 500.000 pasukan cadangan. Dari sisi tentara aktif, China unggul. Tapi, dari total kombinasi personel aktif dan cadangan, India punya kekuatan yang sangat besar dan siap tempur secara massal. China jauh unggul dari sisi pengeluaran pertahanan. Tahun 2025, China mengalokasikan lebih dari 210 miliar dolar AS untuk pertahanan. Sebagai pembanding, India menganggarkan sekitar 75 miliar dolar AS. Dengan dana yang lebih besar, China bisa mengembangkan teknologi militer lebih cepat, termasuk rudal hipersonik, jet tempur, generasi kelima, dan armada laut modern. Namun India tetap memperkuat investasinya, khususnya dalam teknologi pertahanan dalam negeri lewat program Make in India. Kekuatan udara menjadi tulang punggung dominasi militer modern. China memiliki lebih dari 300 unit pesawat militer, termasuk sekitar 1.300 jet tempur, dengan model andalan seperti J-20 dan J-10. Mereka juga mengembangkan drone tempur dan pesawat siluman generasi kelima. India memiliki sekitar 2.200 unit pesawat militer, dengan lebih dari 600 jet tempur aktif, termasuk Sukhoi 30 MKI, Tejas, dan Rafale buatan Perancis. Meskipun secara jumlah kalah, India punya kombinasi kekuatan antara jet barat dan jet Rusia yang fleksibel. Dari segi kekuatan laut, China berada di posisi atas. Mereka memiliki lebih dari 350 kapal perang aktif, termasuk 2 kapal induk, kapal perusak canggih, kapal selam nuklir, dan fregat modern. Armada Laut Cina semakin kuat dengan ekspansi di Laut Cina Selatan. India memiliki sekitar 150 kapal perang aktif, termasuk 1 kapal induk aktif, INS Vikramaditya, dan 1 lagi dalam pembangunan, INS Vikran. India juga punya keunggulan strategis di Samudra Hindia, dengan basis-basis militer yang menyebar dan siap menahan pengaruh Cina di kawasan itu. Kedua negara adalah kekuatan nuklir resmi. China memiliki sekitar 400 hingga 500 hulu ledak nuklir, dengan rudal balistik jarak jauh seperti DF-41 dan sistem peluncuran dari kapal selam. India memiliki sekitar 190 hingga 170 hulu ledak nuklir dengan sistem peluncuran berbasis darat dan laut seperti Agni-seri dan kapal selam nuklir Arihant class. Meski jumlahnya lebih kecil, strategi nuklir India didasarkan pada no first use, namun tetap mampu melakukan serangan balasan besar-besaran jika diserang. China terus mengembangkan sistem militer berbasis AI, sistem satelit militer, dan pengawasan canggih. Mereka juga punya keunggulan dalam produksi cepat senjata dalam negeri. India, meski masih tertinggal di beberapa teknologi, unggul dalam pengalaman tempur, latihan gabungan dengan negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Jepang, dan Australia. India juga bagian dari Quad, aliansi strategis yang memperkuat posisinya di Indo-Pasifik. Kalau bicara soal jumlah pasukan aktif, teknologi, dan anggaran, China memang unggul.
Tapi India punya kelebihan di sisi jumlah total personel, pengalaman perang, dan strategi aliansi internasional. Persaingan ini bukan hanya soal senjata dan angka, tapi juga soal strategi, kecepatan adaptasi, dan kemampuan mempertahankan wilayah di masa depan. Menurut kamu, siapa yang lebih siap menghadapi konflik besar di Asia, Cina, atau India? Komentar di bawah ya. Tonton sampai akhir untuk tahu siapa yang punya potensi menjadi kekuatan militer terbesar di Asia